Pasar malam in the Netherlands. It's my first time. My mom used to go a lot. Pemain U20 mulai merapat ke skuad SEA Games. Indra Syafri beberkan kriteria pemain yang ia inginkan. 3 pemain Timnas Indonesia U20 merapat ke Pemusatan Latihan atau TC Timnas U22 untuk SEA Games 2023. Ketiganya yakni Hoki Caraka, Made Tito Wiratama, dan Dava Fasya. Para pemain Timnas U20 yang dipanggil pelatih Timnas U22 Indra Syafri mengikuti latihan di lapangan Al Senayan pada Minggu kemarin. Tim U22 Indonesia menjalani latihan dengan menggelar sesi internal game di lapangan Al Senayan pada Minggu 2 April. 3 pemain U20 yakni Hoki Caraka, Made Tito Wiratama, dan Dava Fasya turut mengikuti latihan setelah dipanggil pelatih Indra Syafri. Bunyi keterangan PSSI. Dengan begitu diprediksi masih ada 4 pemain Timnas U20 yang belum menyusul ke TC Timnas Indonesia U22. Sebab sebelumnya, Indra Syafri menerangkan pihaknya berencana memanggil 7 pemain Timnas Indonesia U20 untuk bergabung ke TC. Ia pun mengaku sudah berbicara dengan Sintayong. Indra Syafri memang sedang bertekad untuk mencari pemain terbaik untuk skuad SEA Games 2023. Di mana dalam pencarian ini Indra Syafri pun membeberkan karakter pemain seperti apa yang tengah dicarinya. Apalagi untuk ajang 2 tahunan ini, Indonesia hanya bisa mendaftarkan 20 pemain. Kriteria yang dia siapkan adalah pemain yang bisa tampil di beberapa posisi, karena menurutnya hal ini penting untuk memaksimalkan pemain yang ada. Tim pelatih pun memutar otak dengan memilih pemain yang bisa menjalani 2 atau 3 posisi. Jadi memang kalau SEA Games itu hanya 20 pemain, yang pasti harus ada pemain yang bisa bermain di lebih dari 1 posisi, ujar Indra Syafri. Mata pelatih Timnas U19 Indonesia tersebut pun mengaku para pemain yang dipanggil ini akan dilihatnya. Nantinya pada tanggal 10 April 2023 akan ada promosi dan degradasi. Dari pemain-pemain yang mengikuti seleksi akan dipilih 20 orang terbaik untuk dibawa ke Kamboja. Jalan terjal Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, putaran final Piala Dunia 2026 bakal dilangsungkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA sudah resmi menambah kuota untuk benua Asia menjadi 8 atau 9 tim mulai edisi 2026 mendatang. Melihat peluang ini, Sintayong pun berambisi membuat sejarah dengan membawa Garuda lolos Piala Dunia 2026. Namun, tidak bisa dipungkiri jalan perjalanan panjang menanti juru taktik asal Korea Selatan ini. Pasalnya, berdasarkan peringkat FIFA dan AFC saat ini Timnas Indonesia mau tidak mau harus berjuang sejak ronde pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Peringkat Timnas Indonesia saat ini berada di ranking 150 FIFA per Maret 2023 atau berada di ranking 28 dari seluruh anggota Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Sementara untuk lolos langsung ke ronde kedua tanpa melalui ronde pertama, Timnas Indonesia minimal wajib menempati peringkat ke-25 AFC yang saat ini ditempati oleh Malaysia di ranking 140 FIFA. Rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal dimulai sejak Oktober 2023 ini dan akan dihelat dalam 5 ronde. Di mana pada ronde pertama, Timnas Indonesia harus menyingkirkan salah satu dari 11 tim dengan ranking terbawah Asia saat ini, yakni dengan sistem home and away. Karena itu kemungkinan besar Timnas Indonesia bakal lolos dengan mudah karena lawan-lawannya terdiri dari Brunei Darussalam, Timor Leste, Guam, atau Kamboja. Jika berhasil lolos ke putaran kedua, maka Timnas Indonesia bakal diundi lagi dalam 9 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim. Langkah Timnas Indonesia pun dipastikan bakal semakin berat, karena berpeluang satu grup dengan tim-tim raksasa Asia atau Asia Tenggara. Ronde kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini bakal digelar pada 16 November 2023 hingga 11 Juni 2024 dan digelar dengan sistem home and away. Pada ronde tersebut, Timnas Indonesia wajib finish minimal sebagai runner-up agar melaju ke ronde ketiga atau ronde penentuan, yakni menuju ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika berhasil lolos ke ronde ketiga, maka Timnas Indonesia otomatis lolos ke putaran final Piala Asia 2027 tanpa melalui fase kualifikasi.
Jika kemudian berhasil lolos, timnas Indonesia juga bakal dikumpulkan dengan 17 tim terbaik Asia lainnya yang akan dibagi dalam 3 grup pada ronde ketiga, yang mana akan digelar pada 10 Oktober 2024 hingga 24 Juni 2025 dengan sistem home and away. 2 tim teratas masing-masing grup berhak melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 mewakili benua Asia. Sementara itu 2 tim di peringkat ketiga dan keempat harus bertarung lagi di ronde keempat, yang mana dibagi menjadi 2 grup untuk menentukan tim terbaik di masing-masing grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia keluar sebagai runner-up grup dalam putaran keempat ini, bisa dipastikan langkah timnas Indonesia untuk lolos semakin sulit. Pasalnya tim runner-up grup harus kembali bertarung di playoff antar benua untuk menentukan slot terakhir yang akan digelar pada Oktober 2025 mendatang. Dibayangi sanksi FIFA, ambisi pemain abroad bersama timnas Indonesia masih menyala. Seperti yang kita ketahui, pemain abroad Sandy Walsh satu suara dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong, di mana pemain naturalisasi itu juga berambisi membawa skuad Garuda untuk mentas di Piala Dunia 2026. Di sisi lain, sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada 2022 lalu, Sandy Walsh hingga kini sayang sekali belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan debut. Padahal dirinya sudah merasa tidak sabar untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun terdekat, jika cedera yang ia derita telah pulih, Sandy direncanakan akan debut di FIFA Matchday Juni. Namun lebih dari itu, tentu saja besar harapan Sandy Walsh untuk bisa menunjukkan kemampuannya bersama timnas Indonesia di turnamen Piala Asia 2024 mendatang di Qatar. Bahkan, Sandy pun telah memiliki target besar untuk memberikan hasil terbaik untuk timnas Indonesia. Dirinya bertekad untuk membawa Indonesia minimal bisa lolos dari babak penyisihan grup pada Piala Asia 2023 ini. Saya sangat siap, tentu saja itu turnamen besar untuk membela Indonesia di Piala Asia. Harapannya bisa terus meraih kemenangan dan lolos dari penyisihan grup dan terus berkompetisi, kata Sandy Walsh. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan dukungan penuh dari para supporter Indonesia. Sandy pun juga merasa optimis bahwa para pemain timnas Indonesia lainnya juga siap menunjukkan kemampuan maksimal di Piala Asia 2023 mendatang. Seakan begitu besar cinta Sandy ke tanah air Indonesia. Ia memiliki mimpi dan tekad besar bersama Garuda. Saya tidak sabar untuk memainkan menit pertama di sana dan menyanyikan lagu nasional bersama, tegas Sandy Walsh.